الذي بمعرفته سما من سما إلى أعالي الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من ثمراتها سعادة الأبد في الجنات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الرسالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الطيبات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعتي في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada saat dan tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban ibadah salat Jumat. Tentunya kita selaku hamba Allah yang dhaif senantiasa dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan. Sementara ilmu kita terbatas, sementara iman dan ketakwaan kita pun terbatas. Tentunya satu, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini senantiasa dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, salah satu tugas khatib adalah memberikan wasiat, senantiasa memberikan wasiat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan arti imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, jaminannya makhraja, yaitu tidak ada kesulitan hidup ini. Ada tempat keluar, ada jalan keluar. Bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, jaminannya adalah yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki oleh Allah yang tidak diduga-duga. Jaminan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah al-jannah, yaitu surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita pernah mendengar apa yang dikatakan, yaitu insan kamil, manusia yang sempurna. Padahal kita telah mendengar pula wa mal kamal illa lillah. Tidak ada kesempurnaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Namun kenapa kita pernah mendengar yaitu insan kamil, manusia yang sempurna? Jamaah rahimakumullah, sejak kapan kita mendengar atau istilah insan kamil itu terjadi? Jamaah rahimakumullah, Ibnul Arabi
hidup yaitu pada 6 Hijriah. Ibnu Arabi yaitu pernah hidup yaitu pada 6 Hijriah, bahwa insan kamil itu hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpendapat satu-satunya insan kamil itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak ada. Tetapi menurut Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim bin Khalifah bin Mahmud Al-Jali yang hidup pada 8 Hijriah, dia mengatakan insan kamil itu bisa disandang oleh siapapun, walaupun kekamilannya yaitu bertahap atau bertingkat-tingkat, namun insan kamil bisa dimiliki oleh siapapun, tergantung kedekatannya, tergantung kesolehan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bahkan pernah terjadi, yaitu Abdul Karim Al-Jali, dia katakan bahwa Imam Shibli mengatakan kepada muridnya, Imam Shibli dia mengatakan kepada muridnya, apa katanya? Asyhadu anni Rasulullah, bahwa aku bersaksi sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Muridnya menjawab, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Rupanya antara guru dan murid ini kasyaf. Rupanya murid melihat gurunya di situ ada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu sucinya, begitu bersihnya, begitu imannya dan ubudiyahnya di hadapan Allah, sehingga Rasul pun cinta, Rasul pun dia menempel pada dirinya, sehingga mengatakan asyhadu anni Rasulullah, dan muridnya menjawab asyhadu annaka Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, tentunya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bagimu Islam sebagai agama. Jamaah rahimakumullah, di sini ada suatu perbedaan dengan kata-katanya ayat akmaltu lakum dinakum dan wa atmamtu alaikum ni'mati. Dinakum dengan kata-kata akmaltu, kamil, sedangkan alaikum ni'mati dengan kata-kata atmamtu. Antara kamil dan tamam, apa maksudnya? Di sini ada perbedaan, bahwa istilah kamil hubungannya adalah vertikal, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan tamam hubungannya adalah hablum minan nas, sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ini merupakan sempurna, itu disebutnya tamam, bukan kamil, horizontal bukan vertikal. Sedangkan tuntunan yaitu peningkatan dengan ibadah seseorang disebut dengan kamil, kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan ada yang disebut dengan maqamat, kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang disebut dengan amil, yang disebut dengan alim, orang yang berilmu. Banyak orang yang berilmu,
Tetapi ada lagi peningkatan yang kedua adalah amil, diamalkan dari ilmunya itu. Dan dari amil itu tingkatan lagi adalah khalis atau mukhlis, keikhlasannya. Berilmu kemudian diamalkan, kemudian amalnya ikhlas. Dan satu lagi adalah arif, makrifah, apa yang dilakukannya hanya Allah, untuk Allah. Dan seterusnya adalah Allah. Dan seterusnya pula adalah Allah. Yang selalu adalah Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sudah arif billah, maka hidupnya tidak ada istilah sengsara. Orang arif billah, hidupnya tidak ada kesusahan. Selalu tersenyum, selalu bahagia. Karena yang dilihat adalah bukannya materialis, bukannya adalah yaitu hanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ciri-ciri insan kamil, ciri-ciri orang memiliki sifat-sifat insan kamil. Apakah kita termasuk di dalamnya, yaitu termasuk insan kamil atau tidak? Ciri-cirinya pertama ada al-aqlus salim, memiliki akal yang sehat. Apabila seseorang memiliki akal yang sehat, ini menunjukkan ada tanda-tanda insan kamil. Apa maksud insan kamil? Yaitu akal yang sehat itu adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Apa maksud aqlus salim itu? Ilmunya diamalkan. Apa aqlus salim itu? Adalah mampu membedakan antara halal dan haram. Apa aqlus salim itu? Bukan hanya bisa membedakan, tetapi bisa melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ciri-ciri orang memiliki insan kamil. Yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang. Hatinya tenang, tidak gelisah, tidak gentar. Gelombang apapun, gelombang hidup yang bagaimanapun, dia tetap tenang. Hidupnya bukan karena kebendaan, tetapi hidupnya karena ketuhanan. Jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Dia tidak pernah gentar apapun yang terjadi. Bahkan kematian pun dia tidak akan takut. La mauta illa bil ajal. Tidak akan mati seseorang kecuali dengan ajal. Begitu beraninya menghadapi apapun karena yang dilihat adalah Allah. Banyak orang menghadapi yaitu peperangan. Namun setiap orang yang berperang, ada yang hidup, ada yang mati. Bahkan apabila dia peperangan kemudian dia hidup merasa sedih. Mengapa aku tidak mati? Aku mengiri kepada orang yang sudah meninggal. Aku juga ingin syahid. Begitulah. Tetapi karena belum ajal, tidak akan mati. Dia yakin la mauta illa bil ajal. Ini ciri-ciri insan kamil. Yang ketiga, intizarul khair ba'dal khair. Ciri-ciri insan kamil. Selalu intizarul khair ba'dal khair. Setelah melakukan kebaikan, kebaikan apa lagi yang belum aku lakukan? Terus mencari dan mencari. Tidak ada akan yaitu kenyangnya. Selalu apalagi yang belum aku lakukan, kebaikan apa lagi? Intizarus salat ba'da salat. Setelah solat apa lagi yang belum aku lakukan? Solat sunnah apa lagi yang belum aku lakukan? Selalu mencari dan mencari terus. Bahkan intizarus sabr ba'dal sabr, kesabaran apa lagi yang belum aku alami? Apalagi tantangan, seolah-olah menantangnya. Karena dengan ujian itu maka dia suatu keberuntungan, bahkan dia meyakini bahwa dia derajatnya akan ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ciri-ciri orang memiliki yaitu insan kamil. Dan yang keempat, ciri-ciri insan kamil adalah akhlakul karimah. Apa maksud akhlakul karimah? Yaitu tidak pernah menzalimi seseorang pada saudaranya, kepada saudara yaitu kawannya.
Tidak pernah yaitu menyinggung perasaannya, tidak pernah menyakitinya, bahkan memberikan kesejukan dimanapun dia berada. Akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah. Namun hakikat akhlakul karimah, seseorang memiliki akhlakul karimah apabila dia mengutamakan Allah dari segala kepentingan yang lain. Ini hakikat akhlakul karimah. Apakah kita memiliki akhlakul karimah atau tidak? Lihat saja. Apakah kita menentukan memilih kepentingan Allah dari segalanya? Tetapi kalau masih kita menomorduakan Allah dari segalanya, berarti kita belum memiliki akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah. Tentunya, dan yang kelima ciri-ciri akhlak yaitu insan kamil. Orientasi hidupnya berbasis akhirat, memikirkan bekal akhirat. Manusianya, kitanya masih di dunia, tapi pikirannya sudah jauh memandang ke akhirat, bahkan ke alam surgawi. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana untuk mendapatkan, menggapai insan kamil ini? Ada caranya. Apa caranya? Yaitu yang pertama, melaksanakan riyadhah. Apa riyadhah itu? Berlatih dan berlatih terus. Riyadhah, berlatih. Dengan cara apa? Yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Minimal kita setiap hari, yaitu zikrullah. Bahkan kita basah zikirnya, bibirnya dengan zikrullah. Bahkan apabila kita sanggup, kita mampu, setiap harinya tidak kurang dari 1000 membaca surat Al-Ikhlas. Tidak kurang 1000 dari membaca salawat. Zikrullah ini salah satu ciri, yaitu cara untuk menuju insan kamil. Dan yang kedua, tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Merasa nikmat apabila membaca Al-Quran. Rasanya berat untuk mengakhiri sadaqallahul azim. Indah, bahkan bangga saat membaca Al-Quran, karena dia berhadapan, berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran kalamullah, barang siapa membaca Al-Quran berarti berdialog, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bangga. Kemudian dia merasa rugi apabila satu hari tidak membaca Al-Quran, tidak membaca 100 ayat. Rugi rasanya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sebagai cara untuk insan kamil adalah memperbanyak solat-solat sunnah. Bilal mengatakan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimi shalah arihna biha." Ya Bilal, rasanya lama, kapan zuhur ini, kapan asar, begitu. La tukatsirin naum fil lail fa inna kasratan naum fil lail faqirun yaumal qiyamah. Jangan banyakin tidur di waktu malam. Barang siapa banyak tidur di waktu malam, faqirun yaumal qiyamah. Siap-siap menjadi orang yang fakir pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan adanya kita sedikit tentang insan kamil, sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri kita, bersih dari lingkungan. Apa maksud bersih dari lingkungan? Mulut kita bersih, mata kita bersih, telinga kita bersih, pikiran kita bersih, dan hati kita bersih. Mudah-mudahan kita mampu mencapai, yaitu menuju insan kamil, sehingga nanti bersama-sama dengan insan kamil yang sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وثنى بملائكة مسبحة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضلكم يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن